Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian, kelas 10. Selamat bertemu kembali dengan pelajaran Bahasa Indonesia. Materi untuk hari ini yaitu teks anekdot. Sebelumnya, minggu kemarin kalian sudah belajar mengenai teks eksposisi. Sekarang akan dilanjutkan dengan teks anekdot. Mulai dari apa itu teks anekdot? Apakah teks anekdot dan teks humor itu berbeda? Atau seperti apa sih bagian teks anekdot? Nah, kalau kamu ingin tahu itu semua, yuk simak pembahasan materi teks anekdot yang akan Bapak terangkan hari ini. Anak-anakku sekalian, yang pertama Bapak akan menerangkan mengenai pengertian teks anekdot. Pertama kali, yang kamu harus pahami perihal materi teks anekdot ialah definisi teks anekdot itu sendiri. Mengacu kepada Kamus Besar Bahasa Indonesia, teks anekdot adalah cerita singkat yang menarik karena lucu dan mengesankan. Biasanya mengenai orang penting atau orang terkenal dan berdasarkan kejadian yang sebenarnya. Dengan kata lain, anekdot berisikan cerita fiksi yang disajikan berdasarkan kisah dari kehidupan nyata dan biasanya melibatkan orang terkenal. Teks ini dulu cukup populer pada saat media masa cetak masih berjaya. Sebab teks anekdot menjadi salah satu bagian rubrik hiburan para pembaca. Anak-anakku sekalian, dulu dalam rubrik anekdot, cerita lucu biasanya berisikan kritik-kritik sosial mengenai kehidupan sehari-hari. Kini teks anekdot tak hanya berseliweran di media massa cetak, melainkan juga media sosial. Biasanya teks anekdot zaman now sekarang ini berseliweran dalam bentuk meme, cuplikan dialog yang lucu dalam sebuah postingan Instagram dan lain sebagainya. Anak-anakku sekalian, fungsi dan tujuan teks anekdot yang kedua. Teks anekdot tentunya memiliki fungsi dan tujuan. Fungsi dari teks anekdot ada dua, yakni fungsi primer dan sekunder. Fungsi primer dari teks anekdot adalah sebagai sarana dan wahana ekspresi yang berhubungan dengan ketidakpuasan, kejengkelan, kemarahan, dan sebagainya. Lalu fungsi sekundernya ialah bahan hiburan, analogi, atau contoh dalam menjelaskan sesuatu, menarik perhatian, dan sebagainya. Fungsi dari teks anekdot tersebut secara tak langsung berkaitan dengan tujuan adanya teks anekdot. Tujuan teks anekdot terbagi menjadi tiga. Pertama, menyampaikan kritikan secara tak langsung dengan cara sindiran pada layanan publik di bidang hukum, politik, lingkungan, dan sosial. Yang kedua, membangkitkan atau menggairahkan tawa untuk menghibur pembaca. Dan ketiga, mengungkapkan
suatu kebenaran yang lebih umum dari kisah singkat itu sendiri atau untuk melukiskan suatu sifat dengan ringan. Anak-anakku sekalian, kemudian yang ketiga, ciri-ciri teks anekdot. Untuk lebih mengetahui mengenai teks anekdot, kamu harus tahu seperti apa ciri-ciri teks anekdot tersebut. Adapun ciri-ciri dari teks anekdot cukup mudah kalian pahami. Pertama, teks anekdot itu pada dasarnya ialah cerita fiksi atau percakapan singkat dengan gambaran realistis. Yang pertama. Yang kedua, anekdot itu bersifat menggelitik, lucu, jengkel, dan konyol. Kemudian yang ketiga, isinya menyindir secara tidak langsung. Dan keempat, di dalamnya terkandung tokoh, latar, rangkaian peristiwa, pelajaran, dan nasihat. Dari keempat ciri itu merupakan ciri utama dari teks anekdot. Adapun ciri khusus yang kiranya harus kamu ketahui, yakni biasanya tokohnya merupakan figur yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Misalnya, figur, politikus, selebriti, dan sosok lainnya yang sudah diketahui publik secara luas. Bahkan teks anekdot yang menggunakan pencitraan suatu pekerjaan tertentu, seperti polisi, tentara, dan lain sebagainya. Coba perhatikan anak-anak, buku paketnya dibuka. Yang keempat, persamaan dan perbedaan dengan teks humor. Seringkali banyak orang sulit membedakan antara teks anekdot dengan teks humor. Tak jarang banyak yang menyamakan kedua teks tersebut. Memang keduanya memiliki persamaan, namun keduanya juga memiliki perbedaan. Untuk mengerti persamaan dan perbedaan antara anekdot dengan humor, kamu harus tahu dulu pengertian dari teks humor secara sederhana. Teks humor adalah teks yang berisi rangsangan yang cenderung secara spontan memancing tawa atau senyum para pembaca atau pendengar. Nah, setelah itu, kalian harus tahu pengertiannya. Nah, sekarang masuk ke dalam persamaan dan perbedaannya. Mulai dari persamaannya, pada dasarnya, persamaan teks anekdot dan teks humor ialah dibuat untuk membuat orang tertawa karena isinya lucu. Sedangkan perbedaan cukup banyak. Anekdot bertujuan untuk menyindir seseorang yang biasanya merupakan orang penting. Sedangkan humor bertujuan menghibur dan tidak berisi sindiran kepada orang penting. Perbedaan kedua dalam anekdot terdapat kritik. Sedangkan pada humor tak ada kritik. Ketiga, teks anekdot isinya berstruktur. Sedangkan humor isinya tak terstruktur. Dan perbedaan keempat ialah pada teks anekdot menggunakan bahasa yang sopan dan penulisannya baku. Sedangkan pada teks humor terkadang mengandung bahasa yang kurang sopan sebagai humor. Anakku sekalian, struktur teks anekdot. Dalam teks anekdot terdapat struktur utama
pembangunnya. Struktur tersebut terbagi menjadi 5 bagian, yakni yang pertama ada abstraksi, yang kedua orientasi, yang ketiga krisis, yang ketiga reaksi, dan kelima koda. Coba dengarkan. Berikut pengertiannya dari struktur tersebut. Abstraksi ialah bagian awal dari teks yang berfungsi untuk memberikan gambaran secara jelas mengenai isi. Biasanya bagian ini menunjukkan hal unik yang terdapat di dalam teks. Abstraksi dalam anekdot pada dasarnya bersifat opsional. Jadi boleh ada, boleh tidak ada. Yang kedua, orientasi. Ialah bagian yang menunjukkan latar belakang bagaimana peristiwa terjadi atau bagian yang menunjukkan awal kejadian. Ingat, itu yang kedua. Yang ketiga, krisis ialah bagian bertujuan menghibur dan tidak berisi orang penting. Keempat, reaksi ialah bagian yang berisi cara menulis menyelesaikan masalah yang timbul di bagian krisis. Jadi pada bagian ini kamu akan menangkap bagaimana cara menulis menyelesaikan masalah yang sudah dihadapi dalam cerita dengan caranya sendiri. Yang terakhir, koda ialah bagian akhir dari cerita unik. Pada bagian ini bisa juga berisikan simpulan tentang kejadian yang dialami penulis atau orang yang ditulis. Bagian ini bersifat opsional, ya. Jadi bersifat opsional itu boleh ada koda, boleh tidak dalam teks anekdot tersebut. Itulah beberapa penjelasan mengenai materi teks anekdot di kelas 10 ini. Kalau kamu ingin lebih paham lagi mengenai teks anekdot, maka kamu harus menonton video pembelajaran, ya, yang akan tayangkan pada pertemuan berikutnya. Anak-anakku sekalian, itulah paparan mengenai teks anekdot untuk pertemuan hari ini. Ya. Coba oleh kalian dibaca lagi dalam buku paket, ya. Itu ada, ya, mudah-mudahan kalian paham apa yang telah Bapak terangkan barusan. Sekian dulu untuk pertemuan hari ini, ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.